Jawa klasik, melainkan lebih terpengaruh gaya militeris dan kolonial. Banyak yang menyebutnya sebagai istana yang dibangun dari darah, bukan dari seni dan doa seperti di zaman Sultan Agung. Warisan Amangkurat pertama hidup dalam dinding istana itu, sentralisasi kekuasaan terus diperkuat. Kecurigaan terhadap bangsawan dan ulama menjadi doktrin istana. VOC tidak lagi menjadi musuh, melainkan mitra yang sulit dihindari. Beberapa pujangga keraton menulis bahwa Amangkurat pertama adalah raja gagal karena tak mampu menjaga cinta rakyatnya. Tetapi yang lain menulis bahwa ia adalah satu-satunya raja Jawa yang berani memegang kekuasaan, seperti seorang kaisar. Meski akhirnya ia terjerembab dalam kesendirian dan darah, politik Mataram berubah selamanya. Setelah Amangkurat, tidak ada lagi raja yang benar-benar bebas dari bayang-bayang. VOC, tidak ada lagi istana yang bisa sepenuhnya berdiri tanpa bantuan kekuatan luar. Itulah harga yang harus dibayar untuk kekuasaan absolut yang dibangun dengan pedang, bukan dengan cinta. Dulu Raja Jawa berbicara dengan langit. Kini kami berbicara dengan Gubernur Jenderal. Catatan seorang pujangga Kartasura, tahun 1700. Jika sejarah menyebutku kejaman, biarlah. Aku tidak pernah berniat menjadi raja yang disanjung pujangga, tapi raja yang kekuasaannya tak terguncang oleh siapapun, bahkan oleh rasa iba. Tak ada pengkhianatan yang lebih kejam selain dari dalam istana. Lebih baik aku membakar rumah sendiri daripada membiarkan ular bersarang di balik tirai emasku. Aku memilih membungkam 1000 mulut daripada membiarkan 1 bisikan makar tumbuh menjadi badai. Dalam dunia kekuasaan, menunggu berarti menyerahkan leher. Kekuasaan itu bukan anugerah dari langit, tapi jebakan berduri. Siapa yang duduk di takhta harus rela berdarah, dan siapa yang ingin memerintah harus lebih kejam dari pemberontakan yang disembunyikan oleh senyuman bangsawan. Aku mewarisi takhta dari ayahku yang diagungkan, tapi aku mewarisi pula dendam, intrik, dan negeri yang tak tahu berterima kasih. Maka aku tak memerintah dengan cinta, melainkan dengan ketegasan dan rasa takut. Sultan Agung membangun kekuatan dengan perang melawan Belanda. Aku menjaga warisannya dengan cara yang berbeda. Bukan dengan tombak, tapi dengan akal dan ketakutan. Karena musuh kini bukan hanya di luar, tapi di dalam. Mereka bilang aku membunuh ulama, membantai bangsawan, dan membakar harapan rakyat. Tapi siapa yang mengingat bahwa aku hanya menebas, dan sebelum aku ditebas? Siapa yang mengingat bahwa singa pun akan membunuh saat sarangnya diancam?